فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Ciri-ciri wanita salehah. Yang pertama yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang wanita salehah, kata Allah fas-salihat, wanita-wanita salehah. Qanitatun, yang mereka memiliki sifat kunut. Kunut artinya al-mudawamah ala ta'ah, senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-qunut. Hafizatun lil ghaib. Qanitatun hafizatun lil ghaib. Kemudian di antara sifat berikutnya hafizat, yaitu mereka menjaga lil ghaib tatkala suami mereka tidak ada. Tatkala suami mereka tidak hadir. Apa yang mereka jaga, kata para ahli tafsir, itu mereka menjaga ya harga diri mereka, mereka menjaga kesucian mereka, mereka menjaga harga diri suami mereka, mereka menjaga harta suami mereka. Tatkala suami mereka tidak ada. Kalau suami mereka tidak hadir, Allah perintahkan mereka untuk menjaga hak-hak suami, apalagi tatkala suaminya hadir di rumah. Di sini Allah hanya menyebutkan hafizatun lil ghaib, karena ini perlu penjagaan khusus wanita yang menjaga hak-hak suaminya tatkala suaminya lagi tidak di rumah, tidak hadir di hadapannya. Ya. Nah, ini ayat yang bercerita fas-salihah, tentang wanita-wanita salehah. Kalau kita perhatikan ternyata menggabungkan dua hal. Bagaimana seorang wanita menunaikan hak Tuhannya, hak Rabbnya, dan bagaimana seorang wanita menunaikan hak suaminya. Oleh karenanya, kalau kita bertanya, apa yang dimaksud dengan lelaki soleh? Siapakah yang dimaksud dengan wanita solehah? Maka jawaban yang mudah, lelaki yang soleh atau wanita yang solehah adalah orang yang menunaikan hak Tuhannya dan hak manusia. Itu orang yang soleh. Dia menunaikan hak Rabbnya dan dia menunaikan hak manusia yang lain. Dan kita ini, dalam kehidupan ini, kita diliputi dengan hak dan kewajiban. Kita punya hak dan juga kita punya kewajiban. Saya contohnya sebagai suami, saya punya hak. Hak saya misalnya istri saya harus taat, anak-anak saya mungkin harus taat, saya waktu kecil harus dirawat oleh orang tua saya. Ya, ini diantara hak saya. Tapi saya punya kewajiban. Kewajiban terhadap ibu saya, kewajiban terhadap bapak saya misalnya, kewajiban terhadap istri saya, kewajiban terhadap saudara-saudara saya, kewajiban terhadap anak saya, ya, kewajiban terhadap istri saya, ya. Ingat ya, istri saya, ya, mufrad ya, tunggal ya, jangan sampai salah tafsir ya. Taib, saya diliputi dengan hak dan kewajiban. Orang yang cerdas dalam kehidupan ini, dia berusaha menunaikan kewajiban. Adapun hak dia kalau tidak terpenuhi, enggak ada masalah, nanti akhirat dia akan ambil. Tapi jangan sampai dia meninggal dunia dalam kondisi ada hak orang lain belum dia tunaikan. Ada kewajiban belum dia tunaikan. Ini musibah bagi dia pada hari kiamat kelak. Makanya di antara tafsiran, ini sering saya sampaikan tapi saya ulangi lagi, di antara tafsiran firman Allah, fa idza ja'atis sakha yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi. Tatkala ditiupkan sangkakala, maka seorang akan lari dari saudaranya, saudara kandungnya, dia akan tinggalkan. Padahal itu hari yang sangat genting. Hari seorang membutuhkan teman, dan teman yang bisa menolong dia adalah orang terdekatnya. Tetapi ternyata pada hari kiamat dia lari meninggalkan saudaranya. Dia tidak mau ketemu dengan saudaranya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Dia akan lari meninggalkan ibunya, meninggalkan ayahnya. Wa sahibatihi wa banihi, istrinya yang sangat dia cintai dia akan tinggalkan, dia tidak pedulikan, dan anak-anaknya pun tidak dia pedulikan. Kenapa? Sebagian ahli tafsir mengatakan karena dia tidak mau dituntut. Tidak mau dituntut oleh mereka, tidak mau dituntut oleh orang tuanya, oleh kakaknya, oleh adiknya, oleh istrinya, oleh anaknya. Dia tidak mau dituntut. Kenapa? Karena ada kewajiban-kewajiban di dunia tidak dia tunaikan kepada orang-orang dekat tersebut. Karenanya para hadirin dan hadirat, kalau mau kita ditanya, siapa orang yang soleh? Lelaki yang soleh, siapa wanita soleh? Wanita soleh adalah wanita yang menunaikan hak Tuhannya dan menunaikan hak yang memiliki hak padanya, seperti hak suaminya, mungkin hak orang tuanya, hak anaknya. Itu wanita soleha. Sederhana. Tinggal bagaimana kita menerapkan kesolehan tersebut, bagi sejauh mana kita menunaikan hak Tuhan kita, Rabb kita, dan hak orang-orang terdekat kita.
Makanya dalam ayat ini Allah menggabungkan dua-duanya. Allah mengatakan fas-salihat. Siapa orang soleh? Qanitat, yaitu yang sering taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa taat. Allah berbicara tentang hak Allah. Kemudian Allah sebutkan hak suaminya. Hafizatun lil ghaib, yang menjaga hak suaminya tatkala suaminya lagi tidak ada, lagi tidak di rumah. Karena hak terbesar yang harus ditunaikan oleh seorang istri adalah hak suami, lebih daripada hak yang lainnya. Ini sering saya tekankan juga. Seorang wanita sebelum dia menikah, maka hak yang paling besar harus dia tunaikan atau kewajiban yang terbesar harus dia tunaikan adalah hak kedua orang tuanya. Tetapi ketika dia sudah menikah, maka berubah. Hak yang paling harus dia tunaikan adalah hak suaminya. Hak suaminya lebih daripada hak kedua orang tuanya. Seandainya kalau ada perselisihan antara kedua orang tuanya dengan suaminya dalam masalah rumah tangga, maka keputusan suaminya harus didahulukan daripada keputusan kedua orang tuanya. Contoh sederhana, dia tinggal di Jogja. Terus orang tuanya bilang, "Nak, kamu harus pulang di Papua misalnya." Jauh sekali. Terus suaminya bilang, "Enggak, kamu harus tinggal sama saya di Jogja." Maka tatkala itu yang dia dahulukan adalah keputusan apa? Suaminya. Kenapa? Allah yang suruh demikian. Nabi yang suruh demikian. Alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai Nabi SAW berkata, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh menyuruh seorang untuk sujud kepada manusia yang lain, saya akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini jelas bahwasanya hak paling besar bagi yang harus ditunaikan oleh seorang istri adalah hak suaminya. Nah, ayat ini menggabungkan keduanya. Mau masuk surga, laksanakan dua ini. Hak Allah dijalankan, hak suami dijalankan. Sederhana. Maka fokus pembicaraan kita kebanyakan masalah ini. Hak Allah dan hak apa? Hak suami. Hak Allah, kalau ingin masuk surga maka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang masyhur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha ya wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha, qila laha udkhilil jannati min abwabil jannata min abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, hak Rabbnya. Puasa di bulan Ramadan, hak Rabbnya. Hasanat farjaha, ini hak Rabb dan hak suami. Wa ata'at ba'laha, dan taat kepada suaminya. Maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja yang kau sukai. Dia penuhi dua hak ini. Maka hendaknya seorang wanita di benaknya selalu, hak Allah sudah saya tunaikan dan hak suami saya sudah saya tunaikan belum? Ini yang paling utama dalam benaknya. Bagaimana saya bisa semampu-mampunya menunaikan hak Allah dan hak suami. Makanya qanitat mudawama ala ta'ah, sibuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita salehah jelas dia rajin baca Al-Qur'an, kemudian pagi petang zikir pagi petang ya. Kalau dengarkan kajian, wanita salehah. Waktunya berpuasa dia puasa sunnah, hak Rabbnya dia tunaikan. Waktunya bersedekah dia bersedekah. Kalau malam hari dia sempatkan solat witir, sebelum tidur dia baca zikir sebelum tidur, wanita solehah. Enggak usah kita banyak teori, praktekkan aja yang seperti itu harian. Wanita solehah, bangun subuh, bangun. Sebelum subuh bangun, kemudian solat witir. Kemudian solat sebelum subuh 2 rakaat. Kemudian solat subuh, kemudian zikir ya. Bukan bangun subuh langsung buka HP. Belum baca doa bangun tidur, sudah langsung lihat isi WhatsApp. Ya. Habis sholat, assalamualaikum, langsung buka WhatsApp. Karena waktu sholat sudah bunyi, ting tang, waduh. Langsung dibuka. Waktu duha, sholat duha. Sisihkan waktu untuk baca Quran, setengah jam, 1 jam setiap hari. Zikir pagi petang, sudah selesai. Tinggal dia pikirkan hak suaminya. Hak Allah, Allah tidak minta banyak. Allah bahkan minta kurang daripada itu. Nabi hanya mengatakan, "Idza shalatil mar'atu khamsaha." Kalau dia salat 5 waktu, enggak usah dia salat sunnah juga enggak ada masalah. Salat 5 waktu, udah. Enggak usah salat sunnah, enggak usah qabliyah ba'diyah, enggak usah duha, enggak ada masalah. Yang penting salat 5 waktu dijaga. Lebih daripada itu lebih baik. Kemudian shamat syahraha, salat puasa
bulan Ramadan. Tidak puasa sunnah jangan jadi masalah. Yang penting jaga kemaluan, kemudian yang berikutnya taat kepada apa? Suami. Taat kepada suami. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga hadis menunjukkan bahwasanya inti dari kesolehan seorang wanita jika menunaikan hak Allah dan hak suaminya. Baik. Di antara sifat wanita salehah adalah waspada dari godaan syaitan. Waspada dari godaan syaitan. La tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan di antara tujuan utama syaitan, dan ini sangat berkaitan dengan hak Allah dan juga hak suami. Di antara tujuan syaitan yang paling utama adalah bagaimana seorang wanita bisa cerai dari suaminya. Ini tujuan utama syaitan. Lihat dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna iblis wada'a arsyahu alal ma' thumma yab'athu sarayahu. Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, di atas lautan, entah di mana ya. Thumma yab'athu sarayahu. Kemudian dia melepaskan pasukannya untuk menggoda. Fa'adhamuhum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Yang paling pasukannya yang paling kedudukannya dekat dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Setelah mereka menggoda, kemudian setan-setan tersebut melapor ya. Wahai iblis, qad fa'altu kadza wa kadza. Saya telah melakukan demikian. Kata iblis, ma fa'alta syai'an. Kau belum bikin apa-apa. Satu lagi lapor, wahai iblis, saya begini-begini. Kata iblis, belum ya. Jadi iblis ini provokator memang. Anak buahnya sudah berusaha, kata dia, belum apa-apa. Ya. Biar mereka terpacu untuk apa? Menggoda ya. Semakin besar godaannya, semakin dekat dengan iblis. Sampai ada yang datang, wa yaji'u ahaduhum, sampai salah. Satu syaitan datang berkata, ya, ma farraqtu hatta ya, farraqtu bainahu wa baina zaujatihi. Aku tidak meninggalkannya, ma faraqtuhu, aku tidak meninggalkan dia, aku selalu menggoda lelaki ini sampai aku memisahkan antara dia dengan apa? Istrinya. Di sini kita tahu bahwasanya tujuan iblis paling utama adalah menceraikan suami dengan istri. Maka tatkala seorang wanita waspada, iblis ini paling tujuannya, dan iblis menggoda lelaki dan menggoda wanita. Maka jangan sampai dia melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perceraian. Karena hal tersebut berarti dia terjebak dengan ya jerat-jeratan iblis. Karena iblis ingin seorang laki bercerai dari istrinya. Nah inilah sang wanita harus waspada dengan godaan syaitan. Semua perkara yang bisa menghilangkan kasih sayang antara suami dan istri maka tinggalkan.